Ada sloka yang kita semua mestinya hafalkan. Sloka dari Bhagavad Gita yang mestinya kita hafalkan. Kenapa kita hafalkan? Karena kita mau mendapat tuntunan darinya. Yat yat acarati sreshthas. Boleh ikut ya. Yat yat acarati sreshthas. Yat yat acarati sreshthas. Yat yat acarati sreshthas. Tad tad devetaro jana. Karena banyak yang sudah minta izin mau pulang, jadi saya kasih PR. Lanjutannya silahkan dilanjutkan di rumah ya. Cari slokanya. Ingat aja yat yat acarati sreshthas. Itu aja saya ingat satu kalimat. Nanti cari di rumah. Yat yat acarati sreshthas. Apa-apa saja acarati yang dilakukan oleh srestha. Oleh srestha itu artinya orang terbaik. Artinya para pemimpin. Jadi bukan oleh srestha. Oleh srestha itu artinya orang terbaik. Artinya para pemimpin. Jadi pemimpin itu harus yang terbaik. Tapi kita sering memilih pemimpin yang tidak yang terbaik. Masalahnya kita. Di kemarin saya melihat di India ada pemilihan di sana. Jadi mereka bagi-bagi uang. Jadi kita memilih karena uang, tidak memilih karena srestha. Kita jadikan uang sebagai srestha. Jadi yat yat acarati sreshthas, apa-apa saja yang dilakukan oleh sang srestha, oleh sang pemimpin, tad tad devetaro jana. Tad itu saja yang diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yad yad acarati sreshthas tata devetaro jana. Apa-apa saja. Jadi di sini yad apa-apa saja. Itu artinya yang mengikuti itu nanti akan membuta. Tidak lagi dipertimbangkan benar salah, baik buruk, semua akan diikuti membuta. Oleh siapa? Jana. Jana itu artinya orang-orang biasa, oleh rakyat. Rakyat akan mengikuti pimpinan. Saya suka kasih contoh ular. Ekor ular itu selalu rakyat akan mengikuti pimpinan. Saya suka kasih contoh ular. Ekor ular itu selalu dia ikut kepala ular. Kan? Nah, masyarakat itu persis seperti itu. Makanya kalau Anda nanti ingin menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang kepala itu memang bagus, yang srestha. Kepala ini kalau srestha, ekor itu pasti juga srestha. Jangan coba-coba memimpin kalau kita tidak srestha, karena kita pasti akan menipu rakyat. Kita pasti akan menipu rakyat. Nah, apa yang ingin kita pelajari di sini adalah sekarang ini yang paling penting itu adalah memimpin diri sendiri. Itu yang penting. Pimpinlah diri Anda sendiri. Bagaimana cara memimpin diri sendiri? Kasih disiplin.
Kita itu akan terpimpin kalau kita ada disiplin. Sekarang ini yang paling penting itu adalah memimpin diri sendiri. Itu yang penting. Pimpinlah diri Anda sendiri. Bagaimana cara memimpin diri sendiri? Kasih disiplin. Kita itu akan terpimpin kalau kita ada disiplin. Melalui disiplin kita akan memimpin diri kita. Nah, kalau sudah terbiasa memimpin diri sendiri, kita akan mudah memimpin orang lain. Kalau enggak, kita ngasih tahu orang pun kita jadi kagok. Seperti tadi saya tanya Krishna pertanyaan di mobil ya, Krishna ya. Terus dia menjawabnya dia tahu tetapi tidak memberikan confidence yang bagus di dalam dirinya. Rasa percaya dirinya kurang. Jadi dia tidak memberikan jawaban yang tegas. Nah, Mr. Hanji juga ditanyakan yang sama. Dia menjawabnya karena tidak tahu. Au-nya karena tidak tahu. Kalau Krishna au-nya karena tahu. Tapi hanya tidak percaya diri. Nah, keduanya tidak layak menjadi shrestha. Lebih-lebih Mr. Hanji itu sama sekali tidak boleh jadi shrestha. Jangan pernah dia jadi kepala. Kasih dia kedudukan di ekor. Di ekor aja. Nah, di ekor dia tidak perlu mikir bertanya yang benar, ngomong yang tegas atau apa. Tidak perlu dia, karena dia ikut kan. Nah, orang-orang seperti Mr. Hanji, tempat dia itu di ekor. Jangan pernah itu mikir bertanya yang benar, ngomong yang tegas atau apa. Tidak perlu dia, karena dia ikut kan. Nah, orang-orang seperti Mr. Hanji, tempat dia itu di ekor. Jangan pernah jadikan pemimpin. Karena kalau Hanji yang jadi pemimpin, bahaya. Kalau ekor jadi pemimpin dia bahaya. Karena dia tempatnya di ekor. Jadi begitu kita memimpin diri, pimpinlah diri kita dengan disiplin. Tapi disiplinnya apa? Disiplinnya adalah yang akan membentuk diri kita, menyempurnakan diri kita. Kita punya kewajiban untuk menjadikan diri kita sempurna. Sempurna sesuai dengan ya pencapaian kita yang dilakukan karena usaha-usaha. Sejauh mana usaha kita, sejauh itu kita akan mampu menyempurnakan diri kita. Jadi untuk menyempurnakan diri kita perlu mendisiplin diri kita. Misalnya, saya main HP hanya sekian jam. Satu hari itu saya boleh di HP itu hanya sekian jam. Ikuti itu dengan tegas. Pimpin diri kita. Atau kalau tidak mau sekian jam, udahlah. Saya tidak akan tidur bersama HP. Kalau sudah mau tidur ya, matikan HP. Contoh saja ya. Kan kita tidak tahu Mr. Hanji punya kesibukan apa. Itu nanti perkecualian kan. Tapi itu contoh mendisiplin diri. Bangun pagi ya ini keharusan untuk kita semua. Bangun pagi jangan ke HP dulu tangannya. Udah, bangun pagi langsung sebut beliau. Itu contoh mendisiplin diri. Bangun pagi ya ini keharusan untuk kita semua. Bangun pagi jangan ke HP dulu tangannya. Udah, bangun pagi langsung sebut beliau. Menghadap beliau dulu, menghadap Tuhan. Narayana. Mungkin mata kita belum terbuka kan? Bibir kita buka. Narayana. Begitu buka mata di wall di tembok kita lihat gambar Narayana. Jadi pertama mulut kita buka sebut Narayana. Buka mata lihat Narayana. Nah, bagus hari kita pasti jalannya bagus. Banyak hal-hal yang kurang pas akan dijauhkan. Nah, disiplin diri dengan begitu. Hanya setelah itu boleh kita
melihat HP. Tapi biasanya yang lebih menarik lagi disiplinnya adalah setelah kita menyebut Narayana, buka mata melihat Narayana. Kalau di wall kita, di tembok kita tidak ada gambar Narayana, sudah di batin kita ciptakan Narayana. Bayangkan. Nah, setelah itu barulah langsung turun ke tanah. Jangan langsung menyentuh tanah. Kita menghormati Ibu Pertiwi. Itu ibu kita. Tanah yang menyangga kita kan, kita tidak bisa hidup tanpa Ibu Pertiwi. Jadi hormati beliau dulu. Samudra Wasangga Dewi, Parwatasta Namandadewi. Jadi hormati beliau dulu. Samudra Wasangga Dewi, Parwatasta Namandadewi, Wisnu Patnim Namastubhyam, Pada Sparsham Kshama Swami. Kalau tidak mau mengucapkan mantranya itu, ya Ibu Pertiwi, mohon izin menyentuhkan kaki ke Ibu. Terus kaki kanan turun dulu. Biasanya saya harus sentuh beliau. Terus sentuhkan tangan ke sini untuk menghormat. Baru saya kemana dulu? Bukan ke dapur. Bukan kamar mandi, ke toilet. Karena pagi itu kita harus buang kotoran. Bukan simpan kotorannya. Jadi setelah ada aturan juga ke toilet. Seperti membersihkan bagian-bagian tertentu, bagaimana caranya. Kalau pakai sabun apa yang boleh dipakai. Berapa kali harus dibersihkan dengan air. Ada aturan-aturan begitu. Udah itu baru ke kamar mandi. Nah, cara mandi ada juga. Airnya dari mana dulu disentuhkan ke badan kita dan seterusnya. Jadi disiplin diri dengan gitu. Paling tidak disiplin diri kita, bangun pagi jangan bersama HP. Bangun pagi bersamanya. Bangun pagi Narayana. Buka mulut sebut Narayana. Sebut apa? Narayana. Terus buka mata lihat apa? Narayana. Dalam batin bayangkan siapa? Narayana. Pasti hidup kita bagus. Ada disebutkan di kitab suci, begitu nama Narayana kita sebut ya, itu bagaikan matahari langsung terbit menghalau kegelapan. Sebut apa? Narayana. Terus buka mata lihat apa? Narayana. Dalam batin bayangkan siapa? Narayana. Pasti hidup kita bagus. Ada disebutkan di kitab suci, begitu nama Narayana kita sebut ya, itu bagaikan matahari langsung terbit menghalau kegelapan. Kekuatan nama Narayana itu demikian. Langsung syung, gitu, jadi cerah. Halangan-halangan dijauhkan, hal-hal tidak baik dijauhkan. Jadi disiplin diri dengan cara seperti itu. Ini contoh saja. Banyak contoh lain, misalnya tiap hari harus baca kitab suci. Kalau tidak baca kitab suci, untuk apa hidup? Karena hidup tanpa kitab suci artinya kita hidup dalam kegelapan. Tidak ada lampu senter kita pegang kan? Disiplin diri dengan seperti itu. Dan banyak disiplin-disiplin yang harus kita disiplinkan ke diri kita untuk memimpin diri kita ya. Ini cara memimpin diri kita. Dan tekadkan saya berhenti berbuat tidak baik. Nah, itu tekadkan seperti itu. Lalu disiplin diri dengan kalau ada keinginan berbuat tidak baik, halau dia. Kalau keselio lakukan, langsung potong. Tidak, jangan lagi lakukan. Jadi berhenti lakukan hal-hal tidak baik. Jangan berhenti melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita berhasil memimpin diri hanya sesederhana ini ya, kita boleh jadi pemimpin. Hanji, Master Hanji boleh jadi pemimpin. Kalau berhasil memimpin diri dengan cara seperti ini.